Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Husna dari Prodi Farmasi semester 3. Saya akan menyampaikan dua materi. Materi pertama, reseptor growth factor. Reseptor growth factor sangat penting dalam pertumbuhan, proliferasi, dan diferensi sel. Terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contohnya reseptor EGF terekspresi lebih dari 100 kali pada kanker epitelial. Penghambat aktivitas reseptor EGF dapat menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi defisiensi growth factor atau gangguan aktivitas growth factor. Contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor ada pada reseptor EGF, contohnya erlotinib, gefitinib, lapatinib. Sifatnya antagonis, efeknya menghambat pertumbuhan sel epitelial atau anti kanker. Terus ada reseptor EGF, contoh obatnya semaksanib, sifatnya antagonis, efeknya menghambat angiogenesis atau anti kanker. Terus ada contohnya bevacizumab, sifatnya antibodi monoklonal terhadap FEGF, anti angiogenesis. Terus ada reseptor insulin like growth factor, itu contoh obatnya mekasermin, sifatnya agonis, efeknya membantu pertumbuhan. Yang keempat ada kretinosil growth factor atau KGF, contohnya palifermin, sifatnya agonis, efeknya mencegah mukositis oral pada kemoterapi. Di situ ada sistem reseptor growth factor, itu mekanismenya seperti itu ya. Selanjutnya masuk ke materi reseptor sitokin. Sitokin adalah protein dengan BM rendah yang perantari bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imunitas atau sebagai sel-sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan bereseptor terhadap sitokin atau sebagai alat komunikasi. Contohnya interleukin, ada IL-1, 2, 3, 4, dan 15 dan lain-lain. Terus ada tumor necrosis factor atau TNF, alfa, interferon atau IFN, dan lain-lain. Dari struktur kimianya, beberapa sitokin terbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantai berbagai FX yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitokin diperantarai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk RTK. Contoh signalin IFN atau interferon gamma. Seperti itu. Lanjut, reseptor sitokin sendiri itu terdapat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas. Contohnya asma, rematik, psoriasis, dan lain-lain. Contohnya ada IL-4 memicu produksi IgE dari B sel. IL-5 merupakan kemoantraktan bagi eosinofil. TNF-alfa dan IL-1 terlibat dalam artritis reumatoid. Terus IL-10 merupakan sitokin utama pada psoriasis. Contoh penyakit psoriasis seperti itu ya. Lanjut, ada pula contoh perbedaan antara arthritis joint yang normal, terus yang terkena osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Perbedaannya ya.
Lanjut, contoh terlibatnya sitokin dalam penyakit asma. Seperti itu. Terus penggunaan sitokin dan antagonis reseptornya secara klinis. Pertama ada anti-IL-4 atau omalizumab. Itu memblokir produksi IgE untuk mencegah reaksi alergi. Selanjutnya ada anti-IL-5 atau mepolizumab, mencegah migrasi eosinofil dan mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Terus ada IFN A atau interferon alfa untuk pengobatan hepatitis C virus dan infeksi virus lainnya. Terus ada IL-2 atau interleukin 2 sebagai ajuvan pada terapi bladder kanker. Terus ada anti-TNF, contohnya infliximab, etanercept, adalimumab sebagai rheumatoid arthritis. Terus ada IL-1RA atau interleukin 1 reseptor antagonis, contohnya anakinra sebagai rheumatoid arthritis. Terus ada IL-10 untuk psoriasis. Sekian materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.